Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi ikatan kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muninggar Vika Suryani. Saya mahasiswi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yaitu konsep dari ikatan kimia, yang kedua macam-macam ikatan kimia, yang ketiga ikatan ion, dan yang keempat yaitu ikatan kovalen. Konsep dari ikatan kimia, pertama, pengertian dari ikatan kimia itu sendiri yaitu interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung dengan molekul, senyawa, atau ion. Ikatan antara atom dapat terjadi karena adanya interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah suatu molekul, senyawa, atau gugus atom. Untuk mencapai kestabilan, atom-atom unsur saling berikatan atau yang sering disebut juga dengan ikatan kimia. Pembentukan ikatan ini dapat terjadi berdasarkan serah terima elektron. Kemudian selanjutnya yaitu peranan elektron menurut Lewis teori oktet. Atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat yang memiliki susunan 8 elektron pada kulit terluar atau oktet, kecuali helium dengan 2 elektron pada kulit terluarnya atau duplet. Selanjutnya yaitu kecenderungan unsur melepas atau menerima elektron. Yang pertama yaitu melepaskan elektron. Pelepasan elektron ini terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil atau bersifat elektropositif. Kemudian, atom unsur logam cenderung melepas elektron valensinya membentuk ion plus X dengan X sama dengan nomor golongan utama. Atom ini melepaskan elektron supaya elektron valensinya menjadi 8 atau sering disebut juga dengan oktet, atau menjadi 2 atau disebut juga dengan duplet, seperti gas mulia atau golongan 8A atau bisa disebut juga dengan gas inert. Biasanya dari golongan 1A dan 2A, misalnya golongan 1A itu elektron valensinya 1, sehingga melepaskan 1 elektron dan membentuk ion plus 1, yaitu contohnya Li+, Na+, dan K+. Selanjutnya yaitu yang kedua menerima elektron. Penerimaan elektron ini biasanya terjadi pada unsur non-logam yang mempunyai energi ionisasi relatif besar atau bersifat elektronegatif. Atom ini menyerap elektron supaya elektron valensinya menjadi 8 atau biasa disebut juga dengan oktet, atau menjadi 2 yang biasa disebut dengan duplet seperti gas mulia golongan 8A atau gas inert. Biasanya dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A ini yang dapat menerima elektron. Selanjutnya yaitu elektron valensi. Elektron valensi berperan pada pembentukan ikatan antar atom dalam membentuk senyawa, sehingga sifat kimia unsur banyak ditentukan oleh elektron valensinya. Elektron valensi pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik atau silang kecil yang disebut dengan struktur Lewis. Berdasarkan cara atom mencapai kestabilan, macam-macam ikatan kimia itu ada 2. Yang pertama yaitu ikatan ion, dan yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif
yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Misalnya yaitu yang pertama logam 1A dengan 2A kecuali H dengan Be berikatan dengan non-logam 6A dan 7A. Dan contoh yang kedua yaitu logam 1A dan 2A kecuali Be dan Mg berikatan dengan H. Contoh ikatan ion ini yaitu pada pembentukan NaCl dari unsur natrium dan klorin dapat digambarkan dengan rumus elektron atau rumus Lewis sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Contoh dari ikatan kovalen ini yaitu pada senyawa FCl. Perhatikan elektron ikatan atau bonding elektron yang berada di antara F dan Cl. Pasangan elektron ikatan ini berasal dari F dan Cl. Sepasang elektron ikatan tersebut digunakan bersama sehingga setelah berikatan elektron valensi kedua, atom seolah-olah menjadi 8 atau oktet seperti gas mulia. Kemudian macam-macam dari ikatan kovalen itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama, ikatan kovalen rangkap 2, yang kedua, ikatan kovalen rangkap 3, yang ketiga, ikatan kovalen polar, yang keempat, ikatan kovalen nonpolar, dan yang kelima yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron atau 2 elektron yang berikatan. Ikatan kovalen rangkap atau ganda dibedakan menjadi 2, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 2. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 2 ini yaitu ikatan antara 2 atom oksigen membentuk molekul O2. Contoh ikatan rangkap 2 yang lainnya adalah CO2. Yang selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya yaitu ikatan antara atom oksigen dengan atom nitrogen membentuk molekul NO. Gambarnya bisa dilihat pada layar ya. Ikatan ganda 3 yang dimiliki N2 sangat kuat sehingga di udara N sangat sulit untuk bereaksi. N merupakan unsur terbanyak. N ini biasa keluar masuk pada tubuh manusia tanpa mengalami perubahan kimia. Pada suhu dan tekanan yang tinggi, N baru bisa bereaksi untuk membentuk suatu senyawa. Kemudian kita bahas ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar merupakan 2 atom yang berbeda yang saling berikatan kovalen dan molekulnya memiliki kutub positif dan negatif yang disebabkan oleh momen dipol. Momen dipol itu sendiri yaitu perkalian jarak di ikatan antar atom yang berikatan dengan perbedaan keelektronegatifan antara 2 atom yang berikatan. Semakin besar momen dipolnya, semakin polar senyawanya. Senyawa yang memiliki momen dipol 0 disebut juga senyawa nonpolar. Molekul polar memiliki bentuk molekul atau struktur ruang yang tidak simetris. Atau atom yang elektronegativitasnya besar tidak berhimpit dengan atom yang elektronegativitasnya kecil, sehingga seakan-akan molekul tersebut bermuatan. Contoh ikatan kovalen polar ini yaitu pada HCl. Karena keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan keelektronegatifan H, maka sepasang elektron akan tertarik ke arah Cl sehingga H
H akan cenderung berkutub positif, sedangkan Cl berkutub negatif. Dan ciri-ciri ikatan kovalen polar yaitu senyawa poliatomik simetris yang memiliki atom pusat berpasangan elektron bebas. Hal ini dikarenakan PeB lebih kuat dibandingkan dengan PeI, sehingga menimbulkan elektronegativitas yang besar. Beda nilai keelektronegativitasnya yaitu kurang dari 1,7. Contohnya yaitu H2O dan NH3. Kemudian kita masuk ke pembahasan ikatan kovalen nonpolar. Molekul dwiatomik yang sama selalu simetris dan selalu nonpolar. Hal ini dikarenakan elektron ikatan tertarik kedua arah dengan kekuatan tarikan atau elektronegativitas yang sama besar. Contoh dari ikatan kovalen nonpolar ini yaitu pada H2, O2, dan F2. Molekul simetri poliatomik yang memiliki atom pusat tanpa elektron bebas selalu nonpolar. Contohnya yaitu CCl4, CH4, CO2, SF6, dan PCl5. Dan yang terakhir yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom yang lainnya tidak ikut menyumbang elektronnya. Contoh ikatan kovalen koordinasi ini yaitu H3O+, N2O, SO2, SO3, H2SO4, dan NH4+. Sekian pemaparan materi tentang ikatan kimia dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.